Halo teman-teman, lihat usaha ini. Dari luar mungkin terlihat seperti peternakan rumahan biasa. Tapi siapa sangka di balik kesederhanaan ini ada sistem full scale dari telur hingga bebek siap jual dengan aset nyaris 1 miliar rupiah. Yap, betul sekali. Kita akan bongkar rahasia sukses Pak Aris, peternak yang memilih jalan mandiri, hulu hingga hilir. Tapi, sebelum kita menonton videonya, mari kita berkenalan dengan 6 anggota kelompok yang akan menemani kalian pada keseruan hari ini. Awal mulanya, Pak Aris sebenarnya sudah lama berkecimpung dalam usaha bebek potong. Seiring waktu, permintaan daging bebek semakin besar, tapi ketersediaan DOD atau anakan bebek sering banget nih nggak stabil. Kadang ada, kadang kosong. Dari situ, Pak Aris berpikir, daripada tergantung orang, lebih baik kita bikin sendiri. Ditambah lagi harga pakan yang kadang melambung tinggi. Akhirnya beliau memutuskan untuk meracik pakan sendiri loh teman-teman. Nah, dari sini usaha ini tumbuh pelan-pelan, tapi dengan arah yang jelas tentunya, yaitu ingin mandiri dari hulu sampai ke hilir. Untuk usaha jenis bebek daging, untuk gambaran untuk motivasi untuk usaha ini, saya sebenarnya memperdayakan masyarakat juga. Meskipun sebutannya rumahan, skala bisnis ini tidak main-main loh teman-teman. Total nilai usahanya sudah mendekati 1 miliar rupiah. Saat ini produksi DOD-nya sekitar 3.000 ekor per minggu dari mitra, ditambah 1.500 ekor per minggu dari penetasan internal. Rencananya di masa yang akan datang, produksi DOD dari PT akan ditutup, dan semua kebutuhan akan dipenuhi dari penetasan internal peternakan bebek pedaging Pak Aris. Kalau untuk sekarang masuk ke 1 M ya kurang. Maksudnya populasinya bukan hanya di sini. Dari segi indukan, udah ketemu indukan, dari kita anaknya juga seleksi juga, ketemu bobotnya berapa, FCR habis pakannya berapa, udah kan ngitung-ngitung juga. Nanti cocok nggak pakai indukan ini jadi sini, pembesaran sendiri cocok nggak gitu. Prosesnya dimulai dari seleksi telur yang super ketat, lalu masuk ke dalam mesin tetas manual selama 28 hari. Hasilnya tentunya DOD yang berkualitas. Dan bagian yang paling menarik adalah pakan racikan. Pak Aris menolak bergantung pada pabrik. DOD awal diberi pakan ikan, lalu di fase pembesaran mereka beralih ke pakan racikan sendiri. Dengan total konsumsi hanya rata-rata 5 kg per ekor, kualitas aman, tentunya juga biaya lebih efisien. Dari masuk, misalnya dari telur kita masuk mesin tetas 28 hari netes, udah 28 hari netas, 1 hari di penetasan, baru ke kandang. Dari kandang usia 1 bulan juga bisa kepanen. Kita penjarangan, dibilang penjarangan dengan bobot 1,5 biasa dari akhir panen usia 40 hari panen, dengan bobot rata-rata 2 kilo ke atas. Di kandang, bebek dipelihara selama 40 hari. Kandangnya sederhana tapi kuncinya harus rapi ya teman-teman. Dengan sirkulasi udara baik, lantai kering, dan juga kepadatan dijaga ketat. Dengan 5 ekor per meter persegi. Panen ideal terjadi di umur 40 hari dengan bobot 2 sampai dengan 2,5 kg. Kalau soal kesehatan, bebek memang tidak terlalu rewel, tapi ada musuh utama saat cuaca berubah, yaitu penyakit mata putih. Ini bisa jadi cukup fatal kalau tidak ditangani dengan baik.
Tapi untungnya sejauh ini tingkat kematian di peternakan Pak Aris hanya sekitar 5% yang menandakan manajemen kesehatan cukup baik, yaitu kuncinya ada di kebersihan kandang dan pengontrolan suhu. Antisipasinya datang penyakitnya itu, sebenarnya penyakit datang itu tergantung dari rawatan kita juga. Kalau rawatan kitanya bagus, penyakit nggak nyamper gitu. Kalau dari segi perawatan sebenarnya, kalau untuk segi penyakitnya datang itu, kalau perawatannya kita jelek, penyakit nggak setiap pergantian musim cepat datangnya. Kalau kita perawatannya kandangnya nggak bau, steril, sirkulasi udaranya bagus, gitu. Itu pasti jauh lah dari penyakit kan. Cuman kan untuk cuaca per musim itu, cuaca yang bisa kita ininya gitu. Kalau cuaca, untuk perhitungan, setelah 40 hari bebek siap dipanen, mereka dijual dengan harga minimal Rp35.000 per ekor untuk bobot 2 kg. Dan menariknya, Pak Aris juga menyediakan proses pemotongannya sendiri yang terletak di Baros, Sukabumi, jadi nilai tambah produk bisa meningkat. Untuk biaya produksinya sendiri, satu ekor bebek membutuhkan sekitar Rp44.000 untuk pakan, vitamin, dan perawatan, ditambah Rp600 untuk sewa kandang. Masih cukup menjanjikan loh teman-teman, apalagi kalau produksinya stabil. itu kalau untuk bebek ini kan, kalau untuk pendapatan itu tergantung dari yang rawatnya juga. Di balik semua itu, ada beberapa tenaga kerja yang ikut membantu. Ada 1 orang pekerja tetap dengan gaji 3 juta per bulan plus makan dan bonus, lalu ada 2 pekerja lepas yang dipanggil sesuai kebutuhannya saja. Bahkan, anak-anak Pak Aris juga ikut membantu meski tidak setiap hari. Sistem air sudah otomatis, jadi pekerjaan harian tidak terlalu berat. Tentu saja, usaha ini tidak luput dari tantangan, mulai dari penyakit yang musiman, perbedaan hasil panen antara kandang karena sirkulasi udara atau cahaya matahari, sampai fluktuasi harga pakan. Tapi dengan strategi seperti meningkatkan kualitas indukan, membuat pakan sendiri, dan menstandarkan kondisi kandang, Pak Aris terus memperkuat struktur usahanya. Ternak ini kita ingin mandiri, dalam arti mandirinya dari segi indukan, segi DOD kita sendiri, pakan kita sendiri, rawatan kita sendiri, pasar kita sendiri, gitu. Kalau untuk sementara ini ya kita masih nyawa. Dan begitulah sebuah usaha rumahan yang kelihatannya sederhana, ternyata mempunyai perjalanan yang sangat panjang dan sistem yang terintegrasi rapi. Peternakan Pak Aris bukan hanya tentang bebek, tapi tentang semangat mandiri, memberdayakan masyarakat, dan terus belajar. Ini tentunya membuktikan usaha kecil bisa berkembang sangat besar dengan ketekunan, kreativitas, dan kemauan untuk terus belajar. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi buat kamu yang ingin memulai usaha sendiri, terutama di bidang peternakan bebek. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.